saat ini kita akan kedatangan seorang tamu yang istimewa. Ya, kita sambut. Inilah dia. Teding. Ih, bolong sih. Oke teman-teman, kembali lagi bersama channel Tikus Mati. Sekarang kita sudah kedatangan tamu yang istimewa. Ya. Saat ini kita akan membahas mengenai Bakamla. Ya, oke, nanti Pak Yos yang akan memperkenalkan diri. Silakan Pak Yos. Ya, nama saya Yos Fendi Maleta. Ya, jadi ini kita mau tanya-tanya tentang apa itu Bakamla. Pak Jadi, Yos boleh kenal. ya, terima kasih. Bakamla itu Badan Keamanan Laut. Jadi cikal bakalnya itu sesuai dengan Undang-Undang 32, jelas itu pasal 61, 62 dan 63. Ya, untuk di Indonesia sendiri Bakamla itu sudah ada sejak tahun berapa itu? Ya, sebenarnya Bakamla itu dulu namanya Bakor Kamla. Kemudian lahirnya Bakor Kamla itu tahun 2010. Kemudian beranjak sampai 2014 berubah namanya menjadi Bakamla. Bakamla ini Badan Keamanan Laut sesuai dengan amanat Undang-Undang 32 tentang kelautan dan kelautan. Maka Bakamla itu sebagai badan, jadi langsung ke presiden. Bakamla ini di Indonesia itu markas besarnya di Jakarta. Sebelumnya itu baru pergantian tahun 2020 ini, yang sebelumnya Pak Taufik Rahman dan sekarang Pak Aan Kurnia, yaitu bintang 3 dari Angkatan Laut. Kemudian di Bakamla Republik Indonesia ini ada 3 zona. Zona barat itu di Batam, zona timur di Ambon, dan zona tengah di Manado. Saya bekerja di Manado, Bakamla wilayah 2, yaitu zona maritim tengah di Manado. Oh, itu sudah berapa lama di Bakamla? Kalau saya memang sebelumnya itu saya di PSDKP, yaitu Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan di Bitung. Saya di sana sebagai Kasih Sapras. Kemudian ingin mencari suatu pengalaman, makanya saya mencoba melamar di Bakamla tahun 2016, dan puji Tuhan saya bisa lulus dan dilantik pada tanggal 9 Desember 2016 dengan pangkat kolonel. Saya juga berterima kasih dikasih jabatan sebagai Kepala Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama Zona Maritim Tengah di Manado. Wah, kalau gitu sudah kurang lebih 3 tahun ya. Ya, hitunglah 2016. 3 tahun lebih. 4 tahun lah. Sudah jalan 4 tahun. Ya. Dan sampai hari ini saya ada di sana. Oh, jadi itu pertama kan di PSDKP. Itu kira-kira perbedaannya dengan Bakamla itu kan sama-sama bergerak di bidang perikanan. Ya. Perikanan kelautan. Kalau perbedaannya dengan Bakamla dengan PSDKP itu apa? Ya, memang PSDKP itu memang pengawasan. Jadi pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Perikanan tahun 2009 nomor 45 tentang perikanan. Memang dia mengawasi perikanan, less spesialis, artinya hanya mengawasi illegal fishing. Itu illegal fishing. Jadi cuma satu saja, satu bagian. Tetapi Bakamla itu seluruh apa yang kejadian yang melanggar hukum di laut itu semua. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau misalnya ya termasuk PSDKP juga kita awasi. Berarti selama ini ada rapat koordinasi antara polisi dengan Bakamla gitu. Ya, itu ada namanya Forkopimda. Jadi semua ada di situ. Angkatan Laut, Kepolisian, Angkatan Darat, Bakamla, Kejaksaan, Kesbampol. Jadi biasa tiap bulan. Dan juga Bakamla termasuk Kominda Sulut, khususnya Sulut. Dan ya puji Tuhan kami juga dipercayakan untuk Kominda Sulut. Demikian. Oh, oke, makasih Pak Yos. Kalau boleh tahu suka duka dan dari
di Bakamla itu ada enggak? Ya, sebenarnya semua pekerjaan itu di mana saja kita berada, itu ada suka dukanya, ada kekurangan, ada kelebihan. Tetapi saya berprinsip di mana saya kerja kita harus bagaimana supaya kita bekerja baik, bekerja jujur, dan di situ kita akan mendapat suatu hikmah, yaitu dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu sebabnya Anda sebagai warga negara Republik Indonesia yang sekarang ini Anda sebagai wartawan atau apa saja, ya itu kita syukuri apa saja. Baik saya pada saat di PSDKP maupun Bakamla, kita syukuri bahwa semuanya itu dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi intinya mengucap syukur saja ya. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan tadi ada 3 pertanyaan yang tolong minta jawab jujur. Ya, untuk jawaban pertanyaan pertama, apa ya tokoh nasional yang menjadi tokoh inspirasi dari Pak Yos? Ya, pertama sebenarnya presiden yang kedua. Presiden Yang kedua. Susilo. Untuk pertanyaan kedua, adakah sahabat yang menjadi teman dekat dari Pak Yos dari selama bekerja sampai sekarang? Satu sahabat yang paling dekat? Ada dong. Nah, itu memang sampai sekarang ini bukan saya lihat dia berbuat baik, dia memberikan sesuatu yang terbaik kepada saya, tapi perilakunya dan hati nuraninya yang selama ini di mana saya berada, dia tetap mengingat saya, bahkan dia menelpon via PA juga maupun telepon, dan sampai hari ini dia masih berkomunikasi dengan saya, yaitu Pak Kudus. Sekarang menjadi Kasih Penanganan Pelanggaran dan Pengawasan di PSDKP Bitung, Sulawesi Utara. Demikian. Oke, terima kasih Pak Yos. Di pertanyaan terakhir, mungkin pertanyaan agak sulit atau menjebak ini. Jadi kalau pilih antara salah satu, pilih Bakamla atau PSDKP? Ya, karena saya sekarang ini kerja di Bakamla, tentunya saya di Bakamla. Oh iya. Jadi itu pertanyaan yang bijak, jawaban yang bijak. Itu yang saya harapkan. Di mana saya bekerja itu kita harus hormati, kita harus sanjung, dan kita bagaimana mengkontribusi baik pikiran, pekerjaan maupun kegiatan yang kita lakukan. Demikian. Oke, terima kasih. Mungkin ada pesan yang akan disampaikan untuk para teman-teman Tikus Mati supaya menjadi motivasi begitu. Baik, saya memang sejak awal saya kerja itu umur 18 tahun setelah selesai SMA, dan sampai hari ini sudah 37 tahun mengabdi ke negara. Pada prinsipnya saya berprinsip bahwa suatu pekerjaan sekecil pun apapun itu kita lakukan dengan sejujurnya, bertanggung jawab dan disiplin. Dan juga ingat Tuhan Yang Maha Kuasa akan melindungi dan mengantar kita untuk pekerjaan yang kita tekuni sehari-hari sehingga kita menjadi berhasil. Mungkin demikian pada teman-teman. Oke, terima kasih Pak Yos, biarlah bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua, dan kita akan kembali lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tuhan memberkati.